Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kembali kita membaca dan mempelajari salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menuntut ilmu, mengetahui dan belajar tentang apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan di antara salah satu di antara yang Allah wajibkan kepada kita adalah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam sebuah hadis Jibril, fa akhbirni alil Islam, tolong jelaskan padaku apa yang dimaksud dengan Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Bahwa puasa itu ialah bersyahadat, bersaksi dengan penuh keyakinan dan kemantapan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sebagai rasulnya untuk menyampaikan risalahnya, ajaran Allah. Yang kedua adalah menunaikan ibadah salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah melakukan ibadah haji ke Baitullahi Ka'bah bagi yang mampu melaksanakannya dan mengerjakannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Kemudian pada majelis-majelis sebelumnya telah kita bahas tentang hikmah puasa, definisi puasa, hikmah puasa. Kemudian apa lagi? Ya, banyak ya. Kemudian saat ini terakhir kita jelaskan tentang apa yang menjadi pembatal puasa, dan kita sebutkan ada berapa? Kita sebutkan ada 7. Ya, masing-masing ialah makan dan minum, jelas ya, makan dan minum. Kemudian masuknya benda yang terlihat oleh mata ke dalam rongga tubuh manusia dari tempat atau dari lubang yang ada pada tubuh manusia, hidung, telinga, kemudian dubur, kemudian kemaluan. Ya, maka itu jika ada benda-benda yang masuk ke situ, maka dianggap batal. Begitu juga dengan muntah secara sengaja. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri secara sengaja. Yang kelima adalah menstruasi atau istimna. Kemudian yang sengaja mengeluarkan mani, entah itu dengan tangannya atau dengan bercumbu dengan istrinya. Ya, tetapi jika keluar mani itu hanya berdasarkan atau karena sebab menghayal perempuan, menghayal sosok wanita, maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah ketika orang bercumbu dengan wanita sehingga membuat air maninya keluar. Ini termasuk istimna, yang mengeluarkan mani secara sengaja. Kemudian yang keenam adalah haid dan nifas. Kemudian yang terakhir adalah gila dan murtad. Semoga Allah melindungi kita darinya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang adabus shaum wa makruhatuhu. Adab-adab yang bisa kita lakukan manakala kita berpuasa, dan makruh-makruh, perbuatan-perbuatan yang dianggap makruh ketika kita berbuat puasa. Ada puasa, ada banyak sekali. Secara ringkas akan kita bahas pada 9 poin. Ya, ke 9 poin. Atau 9 poin ini adalah adab daripada puasa. Yang pertama, ada puasa ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Jika memang sudah yakin matahari telah tenggelam dengan ditandainya azan, maka kita dimakruhkan untuk menunda-nundanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
targhib kita, memotivasi kita untuk senantiasa menyegerakan berbuka. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai kebaikan. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Ya, kaum muslimin senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Pertanyaannya adalah, dengan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka sehingga jika kita mengikutinya kita mendapatkan pahala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari beliau sebagaimana riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, kana yuftir qabla an yusalli ala rutabat. Kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuka sebelum beliau melakukan salat maghrib, ya, makan beberapa biji kurma basah. Fa illam yakun fa'ala tamarat. Kalau tidak ada kurma basah, maka beliau akan menggantinya dengan beberapa kurma kering. Fa illam yakun hasawatin min ma'in fa innahu tahur. Kalau tidak ada kurma basah juga tidak ada kurma kering, maka beliau akan meneguk beberapa tegukan air. Fa innahu tahur, karena air itu suci. Nah, dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sunnah dalam berbuka puasa itu dengan menggunakan membatalkan puasa ketika kita sampai di penghujung hari, ketika matahari telah tergelincir, hendaknya kita mendahulukan makan beberapa biji kurma basah. Jika tidak ada beberapa biji kurma basah, kita bisa menggantinya dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma basah juga tidak ada kurma kering, maka kita menggantinya dengan mencukupkan diri dengan air. Jadi bukan dengan tidak harus dengan hal-hal yang manis, permen atau teh manis atau kopi manis atau yang lainnya, tidak harus manis, ya. Bahkan dengan air bening pun sudah memadahi. Yang penting kita dapat menggapai sunnah ini, yaitu mendahulukan berbuka. Kemudian jika misalnya di rumah kita atau di masjid ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, ya, setelah tiba waktu maghrib, ya, tidak ada kurma basah ataupun kering, tetapi kita tahu ada di sana warung yang menjual kurma. Ya, apakah kita menunggu kita beli kurma dulu sehingga harus menunggu setengah jam atau 15 menit kemudian kita dahulukan kurma dulu, atau kita langsung membatalkan dengan minum air? Jawabannya tentu adalah dengan minum air. Karena yang menjadi pertimbangan di sini asalnya adalah mendahulukan berbuka. Ya, dengan apapun itu kita harus berbuka secara lebih awal, ya, daripada kita menunggu-nunggu sampai datangnya kurma, malah kita mengakhirkan atau kita menunda-nunda berbuka. Maka ini adalah sesuatu yang makruh. Kemudian yang berikutnya adalah di antara adab puasa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makan sahur. Ya, sahur termasuk perkara yang sangat penting. Walaupun sahur itu sebetulnya manfaatnya kembali kepada kita, tapi syariat yang mulia ini sangat mendorong kita untuk menyantapnya. Jadi memang syariat Islam menginginkan pada pengikutnya semata-mata kebaikan. Ya, walaupun sahur ini adalah manfaatnya untuk kita, tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Bahkan syariat tidak menginginkan kepada kita terjerumus ke dalam kebinasaan. Syariat tidak menginginkan kita ketika nanti puasa di siang hari terasa terlilit perut kita karena kelaparan, karena kita tidak makan sahur. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Oleh karena itu, agar kita tidak merasa susah, tidak merasa sulit, tidak merasa terbelit perut kita, tidak terasa dahaga yang begitu dahsyat, maka syariat ini menganjurkan dan sangat mendorong kita untuk makan sahur. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makanlah sahur oleh kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Bahkan kalau kita sengaja tidak makan dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang lebih utama daripada sahur, ya, dengan pertimbangan bahwa semakin orang merasakan kesulitan dalam ibadah, maka ibadahnya semakin berpahala besar. Maka ini adalah pertimbangan yang salah, ini adalah anggapan yang keliru. Bahkan bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Karena dengan melakukan hal semacam itu berarti kita telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak, wasta'inu bi ta'ami sahari ala siyami an-nahar. Hendaknya kalian menjadikan makan sahur itu sebagai penolong kalian dalam melakukan ibadah puasa di siang hari. Pertanyaannya adalah, sejak kapan waktu sahur itu ditentukan? Artinya kalau kita makan di malam hari sudah dianggap sebagai makan sahur. Nah, wa yadkhulu waqtu sahuri binisfil lail. Waktu sahur itu dimulai sejak pertengahan malam. Pertengahan malam, ya, wa yahsulu fadlu sahur bi katsiril ma'kul wa qalilihi wa bil ma'. Untuk mendapatkan fadilah keutamaan sahur, kita bisa dengan makan banyak ataupun sedikit, atau bahkan dengan sekedar meneguk air. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Hendaknya kalian melakukan sahur meskipun hanya sekedar meneguk air. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah berikutnya ataupun ada puasa berikutnya adalah ta'khirus sahur. Ya, hendaknya walaupun sahur dimulai sejak pertengahan malam, tetapi yang lebih sunnah adalah ketika kita melakukan ibadah sahur itu, makan sahur itu kita akhirkan, kita pepetkan dengan azan subuh. Ya. Sehingga kita selesai makan itu kira-kira tidak lama kemudian akan tiba waktu subuh. Dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Umatku senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, wa akharus sahur, dan mengakhirkan makan sahur. Kemudian Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Pernah satu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur bersama Zaid bin Thabit. Falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera melakukan ibadah salat. Qulna li Anas, ya, para sahabat pun bertanya kepada Anas yang meriwayatkan peristiwa tersebut, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fis shalah. Ya, berapa jarak antara salat yang mereka lakukan dengan terakhir mereka makan sahur, selesai makan sahur. Ya, berapa jaraknya antara keduanya? Qala qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayatan. Jadi Anas mengatakan kira-kira jarak antara keduanya adalah selama orang membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. 50 ayat itu kalau di juz 30 itu sedikit sekali. Mungkin 2 surat. Ya. Maka ini juga menjadi dalil bahwa kita tidak di antara yang sunnah itu adalah hendaknya kita mengambil kehati-hatian dalam sahur, tidak kemudian dipepetkan betul sehingga selesai makan baru kemudian adzan, atau malah ya kita terjerumus pada perkara yang terlarang, yaitu baru makan tiba-tiba sudah adzan. Nah, oleh karena itu, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini
di dalam hadis ini, dalam riwayat ini mengambil jarak sebagai bentuk kehati-hatian, dan inilah kemungkinan yang menjadi pertimbangan ya sebagian umat Islam di negeri kita untuk ya mengingatkan kepada ya saudara-saudara mereka lainnya untuk berhenti makan ya sebelum waktu subuh betul-betul tiba. Ya, biasanya dikatakan imsak. Nah, kata-kata tersebut atau tindakan tersebut ya kemungkinan besar ya, bertolak dari riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam antara sahur dengan adzan itu ya, jaraknya adalah sepanjang orang membaca 50 ayat dalam Al-Quran. Tetapi meskipun demikian, tidak boleh kita kemudian meyakini bahwa yang namanya imsak yang biasa dikumandangkan di Indonesia beberapa menit sebelum waktu sahur, beberapa menit sebelum waktu subuh tiba, tidak boleh berkeyakinan setelah ucapan itu tidak boleh makan lagi. Yang benar setelah kehati-hatian itu atau anjuran dan ajakan untuk berhenti makan sebelum beberapa menit sebelum waktu subuh tiba itu hanya sebagai kehati-hatian. Adapun kalau kita tetap makan pun tidak menjadi masalah. Kemudian yang menjadi permasalahan berikutnya dan ini sering terjadi ya, bahwa sebagian orang ketika mendengarkan adzan ya sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, apabila kalian mendengarkan adzan maka hendaknya kalian jangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang terjemahnya, apabila kalian mendengarkan adzan kemudian di tangan kalian masih ada makanan atau masih ada minuman, maka hendaknya jangan dilepas, jangan ditaruh, tetapi selesaikanlah kebutuhanmu ya sampai selesai. Ya, kemudian orang-orang mengambil hadis ini mentah-mentah, tidak kemudian dipikirkan apa maksud dan tujuan daripada hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis lain, ya jangan kalian terhalang untuk menyelesaikan makanan hanya karena adzan yang dilakukan oleh Bilal. Ya, jangan kalian terhalang dari makan dan minum, dari menyelesaikan kebutuhan kalian dalam sahur hanya karena mendengarkan adzannya Bilal. Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut? Ya karena adzan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu subuh itu ada 2 kali. Kali pertama itu dilakukan oleh Bilal, kali kedua dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang buta. Bilal mengumandangkan adzan ya beberapa menit sebelum waktu subuh tiba. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya bahwa ya, adzannya Bilal itu bertujuan untuk mengingatkan orang yang biasa tahajud malam. Apa tujuannya? Supaya mereka mempercepat sholat tahajudnya, mengingatkan bahwa sebentar lagi subuh tiba, sehingga selesaikanlah tahajudmu dengan sholat witir. Atau untuk mengingatkan orang yang tidak biasa tahajud malam, yang tidak biasa bangun malam, sehingga adzan yang dilakukan Bilal ini untuk peringatan kepada mereka untuk segera bangun, persiapan untuk melakukan ibadah sholat berjamaah tepat waktunya. Atau juga untuk mengingatkan orang yang hendak berpuasa keesokan harinya, sehingga memungkinkan dia untuk makan dan melakukan ibadah sahur. Oleh karena itu, ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, jangan apabila kalian mendengarkan adzan sedangkan di tangan kalian masih ada makan dan minumnya, maka jangan ia letakkan sampai ia menyelesaikan hajatnya. Adzan di sini maksudnya adalah adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua yang merupakan fajar shadiq, yang merupakan tanda waktu sholat telah tiba. Ya, kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa puasa itu dilakukan sejak matahari terbit, sejak fajar shadiq terbit. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah oleh kalian sampai nampak perbedaan pada kalian antara benang hitam dengan benang putih, dengan bertanda bahwa fajar telah tiba.
Maka makan dan minum di malam hari boleh kita lakukan kapanpun, ya di jam 11 atau jam 3 atau jam 2 tidak masalah. Tetapi apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nampak kita perbedaan antara malam dan siang. Ketika siang telah datang, pagi hari telah datang, subuh telah datang, maka tidak boleh ya kita melakukan aktivitas yang membatalkan puasa. Maka apabila adzan telah berkumandang, adzan 2 telah berkumandang, ya, sedangkan di mulut kita masih ada makanan atau masih ada minuman di tangan kita, apalagi masih ada sesuap nasi atau masih ada bahkan 1 centong 2 centong atau masih ada teh yang belum kita makan, ya maka kita wajib melepihnya, membuang makanan yang masih ada di mulut kita ketika kita telah mendengarkan adzan subuh telah dikumandangkan. Dan inilah adzan yang biasa dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah mendengarkan adzan, ya adzan subuh, ya tapi kemudian masih meneruskan makannya, masih meneruskan minumnya, makanan yang ada di mulutnya masih ia telan, bahkan 2 centong nasi yang ada di piringnya masih ia habiskan, masih ia teruskan makannya, maka secara otomatis ya puasa dia dianggap batal dan tidak sah, tersebab dia telah melakukan ya aktivitas makan dan minum atau yang membatalkan puasa di mana puasa telah berlangsung, waktu puasa telah berlangsung. Kemudian yang keempat di antara adab puasa adalah tarkul hujri minal kalam, tidak berkata-kata buruk ketika berpuasa. Apa bentuk kata-kata buruk? Seperti mencela, berbuat dusta, ya berkata dusta, ghibah, namimah, ya mengkambing hitamkan orang lain ataupun memfitnah orang lain, wasaunu nafsi anis syahwat, dan juga kita dianjurkan untuk menjaga diri dari syahwat. Apa itu? Misalnya dengan ya tidak bosan-bosan melihat wanita, ya suka memandangi wajah wanita lain, wasama'ul ghina, dan mendengarkan musik dan lagu. Ini termasuk hal-hal yang membuat puasa kita bisa sia-sia, bisa tidak berpahala sama sekali. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan mengamalkan ataupun beraktivitas dengan aktivitas dusta, hal-hal yang berkaitan dengan kedustaan, ya falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak perlu lagi, ya, tidak membutuhkan lagi puasanya seseorang walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Dan perlu diketahui bahwa dusta, mencela, mencaci, ghibah, namimah, dan yang semacamnya itu adalah perkara yang sudah diharamkan baik di dalam ataupun di luar puasa. Ya, di luar puasa maupun di dalam puasa. Ya, baik ketika kita puasa, ketika di luar puasa kita diharamkan, juga ketika di dalam puasa diharamkan, dan lebih diharamkan lagi. Ya, yang menjadi perkara baru adalah walaupun ini perkara-perkara tadi dilarang secara umum, tetapi jika kita lakukan di dalam puasa, ya alawatan ala kauniha itsman, di samping perkara-perkara tadi menyebabkan kita berdosa, juga perkara-perkara tadi termasuk salah satu yang menggugurkan pahala puasa. Puasa kita sah, tetap sah. Ya, puasa kita tetap sah, tetapi tidak ada pahalanya sama sekali. Ya, boleh jadi sampai seperti itu. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita merasa haus, kita merasa dahaga dan lapar, ya ternyata tidak membuahkan pahala sama sekali dan tidak membuat kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Padahal tujuan kita berpuasa agar kita termasuk dari mereka yang bertakwa kepada Allah.
Walidzalika tu'addu hadhil umur min adabis siyam wa sunani. Oleh karena itu, ya, tidak berkata-kata jorok, tidak berkata-kata dusta, tidak berkata-kata buruk, ini termasuk daripada adab puasa dan sunnahnya. Yang kelima, di antara ya adab-adab berpuasa adalah al-ikhtisal anil janabati qabla al-fajri. Kalau kita di malam hari junub, entah karena mimpi basah atau habis berhubungan badan dengan pasangan kita, maka hendaknya kita menyegerakan mandi wajib sebelum fajar tiba. Sehingga ketika kita sudah masuk berpuasa, kita dalam kondisi suci. Ya, walaupun junub ataupun mimpi basah di malam hari atau belum mandi karena mimpi basah ataupun habis dari melakukan hubungan badan, tidak dianggap sebagai perusak puasa. Tetapi yang lebih afdal adalah manakala ketika kita berpuasa kita betul-betul dalam kondisi suci. Dalilnya adalah riwayat Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilami thumma yaghtasilu wa yasumu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika masuk di pagi hari dalam kondisi junub karena pasca melakukan ya hubungan badan dengan salah satu istrinya, ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi basah. Thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Oleh karena itu yang namanya junub ya bukan salah satu pembatal puasa. Demikian juga ya yustahabbul ghusl 'anil haidi wan nifas qabla al-fajr idza tamma tuhru wa qata'a dam qabla dzalika. Apabila wanita yang haid dan nifas di malam hari telah berhenti darah haidnya dan darah nifasnya, maka dia dianjurkan, dia dimotivasi ya, dan dia disunahkan untuk mandi di malam hari sebelum fajar tiba. Bagaimana kalau belum mandi sampai fajar tiba? Tidak masalah. Sekali lagi tidak masalah. Yang penting dia sudah suci. Yang keenam, ya adab-adab puasa adalah tarkul hijamati wal fasdi wa nahwihima. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kita lemah, seperti melakukan bekam, hijamah, wal fasd dan fasd. Fasd ini adalah salah satu praktek pengobatan dengan mengeluarkan darah dari tubuh manusia. Ya, kenapa hal ini dimakruhkan? Karena hal-hal semacam itu justru ya membuat seseorang semakin lemah. Ya. Dan termasuk hal ini adalah donor darah. Donor darah itu salah satu yang menyebabkan seseorang lemah. Ya, menyebabkan tubuh manusia terkuras tenaganya, membuat lemah. Maka ini juga termasuk yang dimakruhkan. Demikian juga yang menyebabkan makruh berpuasa ya adalah sunnah berpuasa adalah tarku dzauqita'ami wa alakihi. Kita disunnahkan untuk mencicipi makanan ya supaya tidak masuk ke dalamnya. Khaufan min wusuli syai'in minhu ila jawfihi, khawatir ketika kita mencicipi ya kemudian malah terlanjur tertelan. Kenapa? Li'anna wusulahu ilal jawfi yuftir, karena masuknya benda ke dalam tubuh manusia termasuk salah satu dari pembatal puasa. Kemudian yang ketujuh adalah di antara sunnah-sunnah puasa adalah membaca doa ketika berbuka. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu dhahabal dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, doa ini dibaca setelah kita meneguk air atau setelah kita membatalkan puasa kita di waktu maghrib. Ya, kita meneguk air sebelumnya membaca bismillah. Ya, kemudian setelah itu baru kita membaca doa ini, dhahabal dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah hilang ya, wa batalatil uruq, dan kerongkongan telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah Allah catat ya insyaallah. Kemudian yang kedelapan adalah di antara sunnah-sunnah puasa dan anjuran dalam melakukan ibadah puasa ialah kita dianjurkan untuk memberikan ya makan orang-orang yang berpuasa. Ya. Apa manfaatnya kita memberikan makan orang yang berpuasa? Manfaatnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi."
Orang yang mau memberikan makan, memberikan buka puasa kepada orang lain yang berpuasa juga, maka dia akan mendapatkan, orang yang memberikan makanan itu, yang memberikan buka tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang ia beri makan buka. Ya, ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a, ya tanpa mengurangi pahala orang yang ia beri makan. Riwayat Tirmidzi, dan beliau menganggapnya sebagai hadis sahih. Maka kalau kita ingin berpuasa Ramadan dan mendapatkan pahala berlipat ganda, yang kalau kita puasa Ramadan mungkin 30 hari atau 29, kita ingin mendapatkan 100 kali, kita ingin mendapatkan 500 kali, bisa kita lakukan dengan cara apa? Setiap hari kita ya memberikan buka makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan insya Allah itu termasuk keberkahan, salah satu amal soleh yang baik kita praktekkan. Kemudian yang ke-9 di antara adab berpuasa adalah kathratus shadaqah wa tilawatil qur'ani wa mudarasatihi. Memperbanyak sedekah, salah satunya tadi dengan cara memberi makan orang yang berpuasa, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Juga salah satu adab juga adalah iktikaf di masjid, terutama di 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalilnya adalah dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qila ya Rasulullah fa ayyu shadaqati afdal. Wahai Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka ini adalah perkara penting yang hendaknya menjadi perhatian kita. Jangan segan-segan kita bersedekah. Jangan kemudian banyak pertimbangan ketika bersedekah di bulan Ramadan. Ya, sedekah ini subhanallah, ya, banyak sekali manfaatnya, dan nilai positifnya itu bisa dirasakan segera di dunia. Ya, bisa dirasakan segera. Ya. Dan ini adalah satu keajaiban. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, tadawu bis shadaqah, wahai umatku, ya hendaknya kalian ya berobat dengan cara bersedekah. Ya, berobat dengan sedekah. Saya pernah mendapatkan kisah dari salah satu kawan, dan ini terjadi di kampung saya sendiri. Bahkan di malam hari ada salah seorang ibu-ibu yang dibegal oleh seorang begal. Diambil motornya. Lalu apa yang terjadi? Atau motornya hilang, diambil oleh pencuri. Lalu apa yang terjadi? Dia kemudian tidak teriak-teriak, atau kemudian melaporkan ke polisi. Tetapi ibu itu kemudian mengatakan, ya tidak apa-apa motorku hilang, asalkan anakku sembuh. Karena anaknya waktu itu sedang berada di rumah sakit. Dan anaknya sebentar lagi divonis oleh dokter harus segera dioperasi. Maka ibu itu dengan kehilangan motor tadi mengikhlaskannya, merelakannya. Ya sudahlah, gak apa-apa motor hilang. Padahal kalau kita mau di posisi dia sebagai orang tua yang anaknya sakit yang harus segera dioperasi, berpikir motor ini kalau tidak hilang bisa dijual untuk membayar biaya operasi, biaya rumah sakit selama ia di rumah sakit, atau biaya apapun itu, ya, karena kebutuhan sangat banyak ketika ada keluarga yang sakit. Tetapi secara alamiah ibu itu mengatakan, nggak apa-apalah motorku hilang, yang penting anakku sembuh. Apa yang terjadi? Ternyata di hari berikutnya yang seharusnya ya aktivitas operasi itu harus segera dilaksanakan, dokter kemudian memeriksa dan berkesimpulan anak ini tidak jadi dioperasi karena sudah tidak ada hal lagi yang perlu dioperasi. Subhanallah, ya. Memang betul bahwa sedekah itu memiliki pengaruh yang sangat positif dan sangat memiliki nilai-nilai tinggi, ya, membuat harta kita berkah, membuat harta kita semakin bertambah, baik itu keberkahannya ataupun nominal ataupun kualitasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa harta manusia itu hanya ada 3, ya. Harta yang ada di rekening, harta rumah, harta kendaraan atau pakaian, ataupun yang lainnya, apartemen dan yang lain, itu hanya 3 sebetulnya yang betul-betul hartanya manusia. Yang pertama adalah ya ma'akala
ma'akala fa'afnahu. Ya, makanan yang ia makan dari hartanya itu kemudian jadi kotoran. Wa ma labisahu fa'ablahu. Atau yang ia pakai kemudian di hari berikutnya akan menjadi lusuh dan menjadi kumal, menjadi tidak lagi layak dipakai. Ya. Dan apa yang ia sedekahkan sehingga itulah yang akan menjadi kekal. Nah, ini tiga hal yang betul-betul harta yang kita rasakan, yang kita bisa nikmati, yang kita makan, yang kita minum, atau apa yang kita sedekahkan dan yang kita minum dan kita makan akan segera sirna, akan segera rusak, akan segera tidak layak. Yang satu menjadi kotoran, tai manusia, yang satu menjadi apa? Mungkin menjadi keset ataupun menjadi pakaian yang tidak layak dipakai, sobek atau yang lain sebagainya. Tetapi sedekah itulah yang akan kekal untuk kita. Sedangkan yang lain, ya, angka yang besar di rekening kita atau rumah yang rumah mewah yang kita sewakan atau apartemen yang ada di ibu kota, itu tidak kita rasakan, hanya sekedar nama, ya, dan sekedar angka di rekening kita. Sedangkan kalau kita meninggal, maka harta itu bukan milik kita. Bahkan ketika orang sekarat, hartanya sudah menjadi milik ahli warisnya. Makanya Rasulullah SAW melarang orang yang sekarat, yang mau meninggal, untuk mewasiatkan lebih daripada sepertiga hartanya. Wathuluthu katsir. Sepertiga itu pun sudah termasuk banyak. Kemudian yang terakhir adalah makruhatus siyam. Apa saja yang dimakruhkan dalam berpuasa, ya. Makruhatus siyam tatamathal fi mukhalafatil adabil madhkurah. Ya, makruh-makruh yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan-perbuatan yang makruh dalam berpuasa itu tercermin pada 9 yang sebelumnya atau kebalikan daripada 9 sebelumnya. Kalau satu di antaranya adalah ta'jilul fitr, salah satunya adalah menyegerakan berbuka, maka salah satu bentuk makruh dalam berpuasa adalah menunda-nunda berbuka. Kemudian yang kedua adalah sahur. Di antara hal yang membuat puasa seseorang makruh adalah ketika dia tidak mau sahur, bahkan menganggap tidak sahur lebih baik, dan ini termasuk bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah mengakhirkan sahur. Maka di antara kemakruhan adalah ketika orang sahurnya tergesa-gesa, sahurnya dilakukan jauh sebelum waktu subuh tiba. Kemudian yang keempat, berkata-kata buruk, berkata-kata kotor. Maka ini termasuk salah satu yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam kemakruhan. Yang kelima, ketika dia menunda daripada mandi junub, ini juga termasuk makruh. Kemudian yang keenam, dia melakukan hijamah ataupun fasad ataupun melakukan donor darah. Ya, dan dalam masalah donor darah ini dikecualikan apabila memang sangat terpaksa. Ya, artinya ada pasien, ada kawan atau saudara yang sangat membutuhkan darah saat itu pula di siang hari, maka dia tidak, ketika dia melakukan donor darah, maka tidak dianggap makruh karena memang darurat. Dan darurat itu membolehkan yang terlarang, tetapi harus ada batasannya. Kemudian yang ketujuh, misalnya dia tidak membaca doa ketika berbuka. Ya, kemudian yang kedelapan dan kesembilan dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah kebalikan daripada walaupun yang ke-8 dan ke-9 ini tidak kemudian dianggap makruh secara totalitas, tetapi boleh jadi ini adalah kesempatan yang jika ditinggalkan kita akan merugi. Kita akan merasa diri kita telah menyia-nyiakan waktu. Adapun yang ke-9, sedekah, tilawah, dan iktikaf, maka orang yang tidak menggunakan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, bahkan justru sebaliknya dengar musik ataupun malah memperbanyak tidur atau malah melakukan hal-hal yang tidak manfaat lainnya, maka ini termasuk salah satu kemakruhan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Demikian, wallahu a'lam.